Kita berjumpa kembali pagi hari ini. Apa kabar Bapak Ibu Saudara di hari yang baru, di bulan yang baru? Pada saat ini kita sudah memasuki bulan September. Tidak terasa kita sudah berjalan 8 bulan lebih di tahun 2023. Dan kita perlu untuk merenungkan apa saja sih yang sudah kita lakukan, yang sudah kita perbuat, atau paling tepatnya tuh sudah sampai di manakah perjalanan hidup kita. Karena sesungguhnya kita sedang mendaki gunung kehidupan di tahun 2023. Dan kita perlu untuk mengetahui kondisi kita saat ini sedang berada di mana. Ini yang perlu untuk kita ketahui. Sebelum kita masuk di dalam perenungan, di dalam kontemplasi pagi hari ini, mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan yang belum pernah mengklik tombol subscribe, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, serta pilih semua notifikasi agar ketika saya live atau saya mengupload video, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya. Di dalam perjalanan hidup kita mendaki gunung kehidupan yang ada di depan kita, itu bukanlah hal yang mudah. Kita harus akui, kita harus jujur bahwa semua itu sangat sukar. Karena kita membawa beban dalam hidup kita. Dan beban yang kita bawa itu semakin lama bukan semakin ringan tetapi semakin berat. Karena lelahnya perjalanan hidup kita di tengah belantara dunia ini. Ada hal-hal yang perlu untuk kita ketahui agar kita bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan cepat, menaiki gunung kehidupan di tahun 2023 yang saat ini kita baru saja melalui 8 bulan perjalanan hidup kita, dan saat ini kita masuk ke bulan ke-9. Kita tidak tahu, begitu banyak mungkin saudara kita, teman kita, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita kasihi mungkin tidak sampai di bulan ini. Dan kita pun belum tahu apakah kita akan sampai di puncak kehidupan tahun 2023. Kita tidak tahu. Karena kita masih 3/4 perjalanan di tahun ini Bapak Ibu Saudara. Dan apakah kita akan melewati tahun ini dengan baik? Akan melewati tahun ini dengan benar? Akan memasuki tahun depan? Kita tidak tahu. Tetapi satu hal saat ini kita perlu untuk berkontemplasi apa saja yang sudah kita lakukan. Begitu banyak beban dalam hidup kita. Dan beban ini disebabkan oleh apa? Beban ini disebabkan banyak sekali permasalahan dalam hidup ini yang bisa saja terjadi karena kesalahan kita, karena pelanggaran kita, karena ketidaktepatan kita di dalam mengambil sebuah keputusan. Bisa juga karena kuasa kegelapan, setan iblis dan kroco-kroconya. Ini bisa terjadi. Jadi kita perlu untuk merenungkan supaya perjalanan kehidupan kita mendaki gunung kehidupan di tahun 2023 ini bisa semakin cepat, bisa kita ringan. Untuk dapat cepat, untuk dapat ringan, maka tidak ada pilihan lain lagi kecuali kita harus mengosongkan apa yang kita punya. Dan kita harus memulainya dari titik nol. Sering sekali kita tidak mau sampai di titik nol. Tetapi setiap masalah, setiap problem hidup, bahkan penderitaan, apapun itu Tuhan izinkan supaya kita menyadari bahwa kita harus sampai di titik nol. Untuk sampai di titik nol ini bukan berarti kita habis-habisan tidak punya apapun di dalam hidup ini. Untuk sampai di titik nol ini bukan berarti kita harus korbankan mungkin semua yang kita miliki, bukan. Tetapi orang-orang yang sampai di titik nol itu dia memiliki paradigma, cara pandang bahwa apa yang dia punya sesungguhnya semuanya itu bukan milik dia. Jadi merasa bahwa dia kosong, tidak punya apa-apa. Itulah dia sampai di titik nol. Dia tidak terikat dengan apapun. Tidak terikat dengan harta, tidak terikat dengan kekayaan, tidak terikat dengan kepintaran.
Tidak terikat dengan jabatan, kekuasaan, posisi apapun itu juga. Dia tidak terikat sama sekali. Walaupun mungkin dia memilikinya, walaupun dia mungkin ada di posisi-posisi yang sangat vital, tetapi dia merasa bahwa dia tidak memiliki semuanya itu. Itulah dia berada sampai di titik nol pada saat itu. Orang-orang yang ada di titik ini tidak mengandalkan tidak mengandalkan kekuatan, tidak mengandalkan duitnya, kekayaannya, tidak mengandalkan relasi orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi dia hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Bagaimana dengan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya? Apakah kita berada di dalam titik nol ini? Atau justru kita masih menggenggam semua yang kita miliki? Sering sekali kita merasa kita menggenggam semua yang ada. Kita merasa bahwa kita punya kekayaan, kita punya uang, kita punya kolega-kolega, teman-teman, relasi yang bisa membantu kita. Tetapi percayalah, ketika kita ada di posisi seperti itu, pasti kita mendapatkan kekecewaan. Jadi sekarang bagaimana seharusnya? Ya, kita harus belajar bagaimana melepaskan semuanya. Jangan ada yang kita ikat, jangan ada yang kita genggam. Dan ketika kita masih menggenggam, ketahuilah Tuhan sulit untuk bekerja dalam hidup kita. Karena memang tatanannya kita tidak boleh menggenggam apapun juga supaya Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, sama seperti seseorang yang mungkin mau diberkati ketika dia memegang sesuatu di tangan kirinya. Dia memegang berkat di tangan kirinya. Maka dia harus melemparkan berkat itu ke tangan kanannya. Dan ketika dia melemparkan berkat itu ke tangan kanannya, maka tangan kirinya bisa mengambil berkat yang baru. Ketika dia sudah mengambil berkat yang baru, tangan kanan dia memegang berkat, tangan kiri dia memegang berkat. Dia tidak bisa lagi menerima berkat yang baru. Maka tangan kanannya harus melepaskan berkat tersebut dan menerima berkat dari tangan kirinya. Sehingga tangan kirinya mengambil berkat lagi yang baru. Ini yang harus dilakukan. Di dalam hidup kita, kita harus benar-benar berada di dalam kekosongan. Kita harus mengosongkan. Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika kita punya masalah, kita merasa sulit untuk keluar dari masalah. Ketika kita punya problem dalam hidup ini, kita merasa kok Tuhan seperti tidak tolong. Kita harus menyadari bahwa bukan Tuhan tidak tolong, tetapi kita masih menggenggam apa yang kita miliki. Kita masih menggenggam dan merasa bahwa kita bisa menghadapi semuanya sendiri tanpa Tuhan. Ketika kita masih memiliki sikap, sifat, cara pandang, kita bisa menghadapi hidup ini yang keras, hidup ini yang jahat, hidup ini yang sukar. Kita bisa menghadapi sendiri. Tuhan tidak bekerja. Tuhan membiarkan kita untuk melakukannya sendiri. Sampai kita benar-benar menyerah dan berada di titik nol. Tidak berharap lagi terhadap apa yang kita miliki. Tidak berharap lagi dari teman. Tidak berharap lagi dari kolega bisnis. Tidak berharap lagi dari siapapun. Siapapun Bapak Ibu Saudara. Di saat itulah Tuhan bisa memberkati kita dengan caranya. Ingat ya. Ketika saya berbicara memberkati di sini atau berkat, bukan hanya melulu berhubungan dengan materi atau keuangan, tetapi berkat di sini bagaimana kita bisa menjalani hidup ini berubah menjadi seperti yang Dia inginkan, bukan seperti yang dunia inginkan. Bahkan terlebih lagi bukan menjadi seperti apa yang kita inginkan. Kalau kita masih berharap hidup menjadi seperti apa yang kita inginkan, kita pasti akan banyak menemukan beban-beban yang baru, permasalahan-permasalahan yang baru, dan kita harus menghadapinya dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kalau kita berada di titik kosong, tidak punya apa-apa, dan di saat itulah kita bisa benar-benar mengandalkan Tuhan sepenuhnya. 100% kita andalkan Dia yang bekerja dalam hidup kita, yang memimpin, yang menuntun kita. Berapa banyak di antara kita sampai saat ini Bapak Ibu Saudara masih merasa kita punya kepintaran. Kita bisa menghadapi semuanya dengan cara kita. Kita tidak tahu ke depan akan terjadi seperti apa Bapak Ibu Saudara. Tetapi dunia terus berubah. Kita nggak tahu bagaimana perubahan-perubahan ke depan nanti. Lihat. Kemarin kita berhadapan dengan pandemi, dengan COVID-19.
Dan saat ini orang sudah tidak lagi memikirkan pandemi, tidak lagi memikirkan COVID-19. Tetapi apa yang dihadapi saat ini? Polusi udara. Yang membuat banyak orang pada saat ini akhirnya apa? Sakit, mengalami ispa, mengalami gangguan pernafasan karena adanya gangguan di dalam udara, polusi udara. Lihat, Tuhan izinkan semua terjadi. Kita masih mau mengandalkan diri kita. Sia-sia Bapak Ibu Saudara, sia-sia. Kita tidak bisa apa-apa. Yang Tuhan inginkan, jangan ada 1% pun yang kita andalkan dari dalam hidup ini. Tetapi Dia mau kita benar-benar 100% mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Supaya kita bisa mengandalkan Tuhan dalam segala hal, maka kita harus nolkan hidup kita. Kalau kita belum nol dalam hidup kita, kita sulit. Kita pasti akan terseok-seok. Kita pasti berat. Tidak bisa menghadapi semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak, ayo. Selama ini mungkin kita merasa kita hebat, merasa kita pintar, kita punya posisi jabatan yang mungkin lebih baik. Tetapi justru dengan perenungan pagi hari ini kita harus belajar nol di hadapan Tuhan. Orang-orang yang nol di hadapan Tuhan, itulah yang bisa Tuhan bentuk, merubah hidupnya. Harus tunduk seperti bejana yang di tangan penjunan. Ketika dia dibentuk, dia tidak memberontak. Dia mengikuti apa bentukan daripada sang penjunan. Ketika tanah liat dibentuk, diproses, diolah menjadi sebuah guci. Begitu dilihat sama sang penjunan, ada yang cacat, ada yang tidak benar, ada yang tidak baik, dihancurkan lagi. Sampai benar-benar nol dihancurkan. Lalu dibentuk lagi, dibentuk lagi, dibentuk lagi. Begitu sudah jadi, bagus, masih perlu proses lagi. Sang penjunan memprosesnya, membentuknya dengan apa? Dibakar, dipanasi. Supaya benar-benar jadi dan matang, murni. Hidup kita pun seperti itu di tangan sang penjunan Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita harus rela. Kalau kita punya 1% saja mengandalkan uang kita, jabatan kita, posisi kekuasaan kita, atau teman kita, siapapun, saudara, pasangan kita, kita andalkan. Tuhan tidak bisa membentuk hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan mau membentuk hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita siap masuk nanti di surga yang kekal. Di mana Dia menantikan kita nanti berkumpul di sana. Dan kita pasti rindu untuk masuk ke sana, Bapak Ibu Saudara. Maka sekarang ini kosongkan diri kita. Ingat ya, saya bicara kosongkan bukan berarti semua yang Bapak Ibu Saudara miliki dibuang, harta kekayaan diberikan ke orang lain gitu kan ya, diberikan ke gereja semuanya. Enggak seperti itu ya. Tetapi kita belajar untuk tidak terikat, dan semua yang kita miliki itu bukan milik kita. Memang benar sih bukan milik kita, karena pada akhirnya juga kita lepas. Kita boleh kaya, kita boleh punya rumah yang bagus, kita boleh punya gedung, kita boleh punya jabatan, kita boleh punya kekuasaan, apapun itu. Pada saat kita masuk di dalam peti mati, semuanya tidak ada lagi. Kita akan pergi dengan tangan yang kosong. Dan kita hanya membawa iman kita, amal perbuatan kita, masuk ke dalam tahta pengadilan Tuhan. Mari, penting Bapak Ibu Saudara, kita belajar mengosongkan diri kita. Kita belajar mengosongkan apa yang kita miliki. Dan kita belajar untuk tidak terikat dengan apapun juga. Baik manusia, kekayaan, kepintaran, dan apapun bentuknya. Ingat itu Bapak Ibu Saudara. Supaya kita bisa dibentuk seperti yang Tuhan inginkan. Dan kita siap masuk di tempat yang Dia janjikan. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau selama ini kita hidup masih menggenggam apa yang kita miliki, belajarlah hari ini, lepaskan. Ingat, Tuhan tidak pernah melihat masa lalu Bapak Ibu Saudara. Tuhan melihat hidup kita hari ini dan ke depan kita mau jadi seperti apa. Jadi yang lalu biarlah berlalu, lupakan. Dan sekarang kita belajar untuk mengosongkan diri kita, mengosongkan jiwa kita, dan biarlah diisi dengan kebenaran firman Tuhan, biarlah kita diisi dengan kehendak Tuhan dan berjalan di dalam kehendaknya. Mari, begitu banyak orang-orang di sekitar kita yang mereka terjebak, terseret dengan tipu daya iblis, sehingga mereka hidup dengan cara-cara dunia, cara-cara kegelapan, sehingga mereka merasa memiliki sesuatu, mereka merasa menjadi seseorang yang someone yang dihargai, dihormati. Tetapi sekarang kita renungkan bahwa semua sia-sia dan kita harus tanggalkan.
Bagaimana caranya kita menyadarkan mereka? Mungkin kita tidak pandai berbicara, kita tidak punya akses untuk berbicara ke mereka. Ada caranya Bapak Ibu Saudara. Berkatilah mereka dengan apa? Share video ini. Kirimkan ke sanak saudara famili kita. Sharekan di grup-grup medsos kita supaya banyak orang diberkati. Dan bagi Bapak Ibu Saudara juga yang saat ini ada masalah, ayo tetaplah kosongkan diri kita. Jangan terikat. Pada saat kita tidak terikat, Tuhan pasti bekerja untuk kita. Dan bagi yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, dan pilih semua notifikasi supaya ketika live, ketika ada video yang terbaru, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya. Saya mau mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mengirimkan super thanks atau thanks dari YouTube yang dalam bentuk uang. Saya mengucapkan banyak terima kasih, Tuhan memberkati. Bahkan yang mentransfer juga Tuhan memberkati, terima kasih. Dan saya mengucapkan terima kasih juga yang tetap dengan setia kepada Bapak Jong Welly Yohanes yang sudah memberikan komentar di kolom komennya. Tuhan berkati hambanya dan CPS Television. Terima kasih Pak Welly, Tuhan memberkati Bapak juga, memberkati usaha, pekerjaan, kesehatan, keluarga besar. Selamat melayani hambanya. Terima kasih untuk Ibu Teti Siagan, terima kasih buat lope-lopenya. Ibu Madeleine Sunshine, terima kasih Bu, tetap setia mengikuti CPS Contemplation di pagi hari ini. Kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama berubah. Untuk Bapak Sumedi, selamat pagi Pak Buyung, terima kasih renungannya. Terima kasih juga Pak, Bapak tetap setia mengikuti CPS Contemplation di setiap pagi. Dan kita bersama-sama bertumbuh, saya pun berusaha untuk terus bertumbuh dan kita sama-sama yuk saling mengingatkan, saling menguatkan siapapun kita, karena setiap kita pasti punya masalah. Ingat, masalah bukanlah masalah. Yang menjadi masalah adalah cara kita menghadapi masalah. Dan pagi hari ini, ayo kita hadapi semuanya dengan mengosongkan diri kita dan biarkanlah Tuhan yang memimpin hidup kita. Tuhan memberkati, salam transformasi.